Sampah yang menumpuk dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hingga bencana. Lalu, bagaimana cara kita agar dapat mencegahnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mengurangi sampah plastik dengan cara 3R. Ada yang tahu tidak apa itu 3R? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan melakukan pengamatan, siswa dapat menggambarkan kondisi sampah plastik dalam bentuk tulisan dengan tepat. 2. Dengan melakukan praktik musyawarah, siswa dapat terampil mengutarakan idenya tentang penanggulangan masalah sampah dengan percaya diri. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah kamu melihat benda-benda yang terbuat dari plastik? Wah, ternyata banyak sekali ya benda-benda yang sering kita gunakan terbuat dari plastik. Hampir semua kemasan makanan dan minuman serta pembungkus barang yang menggunakan plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabot rumah tangga, mainan, alat olahraga, peralatan elektronik, dan lain-lain. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa ya? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Nah, plastik memang menjadi benda yang serbaguna. Hampir semua benda saat ini menggunakan bahan ini. Tidak hanya berguna, tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah loh. Buktinya saat ini, plastik menjadi salah satu sampah yang cukup mengkhawatirkan. Alasannya adalah plastik tidak mudah terurai dan menimbulkan pencemaran lingkungan serta berbagai masalah kesehatan. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Coba perhatikan tabel berikut ini. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kamu bayangkan apabila kita membuang sampah plastik dengan cara yang tidak benar. Karena sampah plastik memerlukan hingga ratusan tahun untuk terurai kembali ke bumi. Penggunaan plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Dampak negatif sampah berbahan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, membunuh berbagai hewan, tetapi juga merusak lingkungan. Jika tidak dikelola serius, pencemaran sampah jenis ini akan sangat berbahaya bagi kelanjutan bumi. Untuk mengurangi sampah plastik, ada beberapa cara mudah yang bisa kita lakukan sendiri dari rumah. Dengan mulai memperhatikan penggunaan plastik secara benar, maka kita bisa membantu sekaligus melestarikan bumi tercinta dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. 1. Reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, membawa tas belanja sendiri. Kantong plastik belanja juga menjadi salah satu kontributor terbesar dari sampah plastik yang tersebar di mana-mana. Kantong plastik belanja umumnya hanya bisa digunakan untuk beberapa kali saja, dan akhirnya harus kita buang begitu saja. Agar tidak mubazir, maka kita bisa menggantinya dengan menggunakan tas belanja sendiri yang berbahan dasar kain. Selain kita bisa membersihkannya sendiri, tas berbahan kain tentunya lebih kuat dan bisa digunakan untuk berulang kali. Atau mempunyai dan membawa botol minuman sendiri. Misalnya pada saat kalian pergi ke sekolah, bisa membawa botol minuman sendiri.
sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minuman sekali pakai. 2. Reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Reuse atau gunakan kembali biasanya identik dengan menggunakan barang tersebut untuk fungsi yang lain tanpa merubah bentuknya. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil. Atau juga kita bisa menggunakan bekas dari bungkus makanan atau minuman atau juga sabun yang dari rumah kita buat menjadi tas belanja yang cantik. Dengan metode reuse tentu penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala. Tiga, recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Recycle atau mendaur ulang yang efektif adalah melalui proses industri, yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi produk baru melalui proses di pabrik. Di Indonesia, daur ulang melalui industri biasanya dimulai dengan proses bank sampah. Kita dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya ya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Atau dapat kalian antar langsung ke bank sampah di dekat rumah kalian. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu reuse, dan recycle, dan manfaatnya jika melakukan 3R tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang waktunya kalian melakukan pengamatan. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan di sekolah atau di sekitar tempat tinggalmu. Apakah banyak sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Buatlah tabel seperti berikut ini. Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukan sampah plastik kemasan makanan atau minuman pada lokasi yang sudah kalian amati. Kemudian ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis, serta utarakan ide kalian tentang penanggulangan masalah sampah plastik tersebut. Kalian juga bisa mencoba membuat kerajinan tangan yang terbuat dari 3R ya di rumah, atau disebut juga dengan reuse tadi ya. Pasti sangat menyenangkan. Kalian bisa membuatnya bersama keluarga di rumah ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa memahami dan menggunakan plastik dengan bijak, serta bisa mengurangi sampah plastik dengan cara 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Mari kita gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.